kebenaran diakui sebelum semuanya terlambat. Ajudan bilang itu cuma alergi kulit. Tapi alergi kulit tidak bertahan berminggu-minggu ya, tanpa sembuh. Kunjungan ke Vatikan katanya jadi penyebab. Tapi saya katakan, bukan tempatnya yang membuat sakit, tapi kebenaran yang terpantul dari tempat itu. Tubuhnya sedang berteriak, bukan lewat kata, tapi lewat kulit. Karena tubuh tahu, yang disembunyikan terlalu lama, akhirnya akan keluar sebagai penyakit. Jangan remehkan bercak-bercak kulit. Itu bisa jadi luka dari konflik batin, stres yang ditutupi, atau autoimun akibat menolak kebenaran. Tubuh tidak bisa berbohong. Ia hanya ingin satu hal, kebenaran diakui sebelum semuanya terlambat. Ajudan bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Anda, jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Ditanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani nggak gitu aja cuman. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab, karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Kepada Mas Roy, siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Ditanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Memang dibuat cloning untuk menghadapi pertanyaan yang akan diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan saat mereka datang di acara Geruduk UGM pada tanggal 15 April 2025 lalu. Cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicek semua. Masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum.
semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo itu sebenarnya... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Jelas bukan dosen pembimbing skripsi. Bukan sama sekali. Banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya baca di situ tentang kayu itu artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak balik, galak sekali. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai, saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Jokowi memang paling bisa ngeles dan memutarbalikkan kata-kata. Jadi bagi saya pribadi, tidaklah merasa kaget atas kebohongan yang selalu dia ucapkan. Sepertinya, kalau sehari saja dia tidak bohong, badannya akan gatal-gatal dibuatnya. Coba dengar, apa yang ditanyakan wartawan ini, dan apa yang menjadi jawaban Jokowi. Pembimbing akademis. Waduh, parah bukan? Bagaimana cara Jokowi membolak-balikan kata-kata dia sendiri? Kalau dipikir-pikir, cara membolak-baliknya seperti menggoreng bakwan saja, supaya tidak gosong. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru.